Welcome to the Baseface Network. Kalian udah pernah ngerjain tugas sejarah belum? Emang ada tugas apa? Itulah tugas yang kemarin tentang sejarah kerajaan Islam. Oh, yang salah satunya itu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang. Baru denger deh kerajaan itu. Makanya kalau di kelas jangan tidur aja. Nih, dengerin dulu penjelasannya. Kesultanan Pajang. Ketika Demak berada di masa kepemimpinan Sunan Prawoto, terjadi tragedi yang mengakibatkan mangkatnya pemimpin keempat Demak tersebut. Tahun 1549 Masehi, Adipati Jipang, Arya Penangsang melakukan pembalasan dendam dengan memerintahkan pembunuhan terhadap Sunan Prawoto. Arya Penangsang juga melakukan pembunuhan terhadap Pangeran Hariri, pemimpin Kadipaten Jepara yang masih merupakan kerabat Sunan Prawoto. Kemelut di Kesultanan Demak itu membuat Adipati Pajang, Hadiwijaya, terpaksa turut campur setelah bertemu dengan Ratu Kalinyamat, istri Pangeran Hariri. Ratu Kalinyamat, saudara dari Sunan Prawoto, menjanjikan tahta Demak kepada Hadiwijaya jika bisa menyingkirkan Arya Penangsang. Posisi Hadiwijaya yang merupakan anak menantu membuatnya enggan melawan langsung Arya Penangsang yang masih kerabat dari Istana Demak. Namun, atas bantuan Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi, Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Atas jasa-jasa kedua sahabatnya, Hadiwijaya menghadiahkan hutan Mentau kepada Ki Gede Pemanahan dan Pati kepada Ki Panjawi. Setelah masalah Arya Penangsang selesai, maka Hadiwijaya berhak atas tahta Demak. Namun, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang. Setelah itu, berdirilah Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Dalam beberapa catatan menyebutkan bahwa Sultan Hadiwijaya dilantik oleh Sunan Giri. Masa-masa peralihan dari Demak ke Pajang ini menandai sebuah era baru, yaitu meninggalkan tradisi kerajaan Islam pesisir yang maritim ke pedalaman yang agraris. Tetapi, sejarah juga masih mencatat bahwa dari kekuasaan Pajang hingga ke Mataram kelak, masih memiliki armada laut yang mumpuni untuk mengendalikan perairan di Laut Utara Jawa. Kota-kota pelabuhan masih berdiri sebagai pusat militer angkatan laut sekaligus perdagangan seperti Surabaya, Tuban, Jepara, Pekalongan, dan Tegal. Pajang sendiri merupakan sebuah kota yang sebelumnya menjadi lumbung beras bagi Demak. Sultan Hadiwijaya sepertinya sedang merancang konsep kekuasaan yang bertumpu pada maritim dan agraris, sebagaimana Majapahit dan Demak melakukannya. Berkuasanya Sultan Hadiwijaya tidak serta-merta mewarisi kekuasaan Demak yang membentang hingga bagian timur Jawa. Para pemimpin bekas wilayah kekuasaan Demak di Jawa bagian timur tidak mengakui kekuasaan Sultan Hadiwijaya. Setelah melalui mediasi oleh Sunan Prapen, para pemimpin di Jawa bagian timur akhirnya mengakui kekuasaan Sultan Hadiwijaya dan menyatakan diri tunduk di bawah Kesultanan Pajang. Pindahnya kekuasaan ke bagian pedalaman, maka agama Islam pun menyebar semakin merata di pedalaman Jawa. Salah satu ulama yang banyak berjasa menyebarkan Islam di bagian pedalaman Jawa Tengah adalah Sunan Tembayat. Hingga sekarang makam Sunan Tembayat yang berada di Klaten masih sering dikunjungi para peziarah. Makam Sunan Tembayat mencerminkan arsitektur yang telah berkembang dari zaman Demak dan sebelumnya di Jawa bagian timur. Hal ini mencerminkan merembesnya sebagian kebudayaan pesisir ke masyarakat agraris. Di tempat lainnya, di kaki Merapi yang sekarang bernama Jatinom, terdapat sebuah perayaan yang disebut dengan Angkawiyu. Perayaan tahunan ini bersifat religius. Angkawiyu sendiri berasal dari istilah Yakawiyu, salah satu sifat Allah yang artinya adalah Maha Kuat. Sultan Hadiwijaya menaruh perhatian besar pada sastra yang bercorak Islam. Pada masa kekuasaannya, seorang pangeran yang bernama Karanggayam menulis sebuah sajak niti Sruti. Sajak ini memuat nilai-nilai moralis tentang pandangan hidup berdasarkan agama Islam. Pangeran Karanggayam kemudian mendapatkan julukan Pujangga Pajang atas karya-karya sastranya yang masyhur pada masa itu. Di masa kekuasaannya,
Sultan Hadiwijaya berhasil membangun Pajang sebagai kesultanan yang kuat secara politik, militer, ekonomi, sekaligus pusat penyebaran agama Islam di pedalaman Jawa bagian tengah. Berakhirnya Imperium Majapahit dilanjutkan oleh Demak hingga kemudian Pajang merupakan rentetan sejarah dari satu dinasti besar Majapahit. Bahkan dinasti besar Majapahit masih berlanjut hingga Mataram yang kemudian pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Sebagai sebuah wilayah, Pajang memiliki usia yang sudah sangat tua. Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dari masa Majapahit, disebutkan sebuah tempat yang bernama Pajang. Tahun 1353, Prabu Hayam Wuruk melakukan kunjungan ke sebuah tempat yang disebut Pajang. Raja terbesar Majapahit tersebut memiliki kebiasaan mengunjungi tempat-tempat leluhurnya. Garis Tra Majapahit terus berlanjut hingga masa Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenanga yang merupakan penguasa di wilayah Pengging. Pengging adalah sebuah wilayah di kaki Gunung Merapi yang sekarang masuk ke dalam Kabupaten Boyolali. Ki Ageng Pengging memiliki keturunan yang diberi nama Mas Karebet. Mas Karebet yang kemudian memiliki nama panggilan Joko Tingkir, mulai mengabdikan dirinya di Kesultanan Demak ketika usianya mulai remaja. Atas jasa-jasanya bagi Kesultanan Demak, Joko Tingkir diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai adipati di Pajang dengan gelar Adipati Hadiwijaya. Setelah terjadi kekisruhan politik sepeninggal Sultan Trenggono, pusat kekuasaan berpindah ke Pajang dan dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Di masa-masa akhir kekuasaan Sultan Hadiwijaya, Mataram telah tumbuh sebagai tempat yang ramai. Mataram muncul sebagai kekuatan ekonomi, politik, dan militer meskipun tetap sebagai bawahan Pajang. Setelah Ki Gede Pemanahan wafat, kepemimpinan di Mataram dilanjutkan oleh putra sulungnya yaitu Raden Sutawijaya. Raden Sutawijaya juga merupakan putra angkat dari Sultan Hadiwijaya. Tahun 1582, Sultan Hadiwijaya tutup usia. Beliau dimakamkan di daerah Butuh yang sekarang masuk ke dalam Kabupaten Sragen. Kesultanan Pajang memiliki masalah dalam suksesi karena Pangeran Benowo, putra Sultan Hadiwijaya, menolak diangkat sebagai putra mahkota. Pangeran Benowo lebih memilih mendalami ilmu agama daripada berkecimpung dalam masalah politik. Posisi Sultan Pajang kemudian dipegang oleh menantu dari mendiang Sultan Hadiwijaya, Arya Pangiri, dengan gelar Sultan Ngawantipura. Sementara itu, Pangeran Benowo dikirim sebagai adipati di Jipang. Peralihan kekuasaan dari Sultan Hadiwijaya ke Sultan Ngawantipura ini membawa sebuah masalah baru. Arya Pangiri yang sebelumnya menjabat sebagai adipati Demak membawa orang-orang Demak untuk menduduki posisi penting di Pajang. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpuasan orang-orang Pajang, terutama mereka yang tersingkir dari posisinya. Ketegangan di ibu kota Pajang semakin meningkat dengan pemberian lahan pertanian kepada orang-orang Demak. Pajang semakin memanas dengan munculnya tindak kejahatan seperti perampokan dan pencurian. Datangnya orang-orang Demak ke Pajang memang dirancang oleh Arya Pangiri atau Sultan Ngawantipura untuk menyusun kekuatan dalam rangka menyerbu Mataram. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Mataram memang semakin tumbuh sebagai wilayah yang besar. Arya Pangiri melihat Mataram sebagai ancaman, bahkan ketika Sultan Hadiwijaya masih berkuasa. Pangeran Benowo tidak tinggal diam melihat situasi Pajang yang semakin tidak menentu. Dengan bantuan Raden Sutawijaya, pasukan Jipang dan Mataram mengepung ibu kota Pajang. Tahun 1588, perang kembali melanda pedalaman Jawa setelah tenang puluhan tahun lamanya. Pasukan Pajang yang sebagian tidak sepenuh hati melawan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya berhasil mengalahkan istana Pajang. Arya Pangiri, karena masih saudara ipar dari Pangeran Benowo, dibebaskan dari hukuman mati dan dikembalikan ke Demak sebagai adipati. Setelah Pajang kembali tenang, Pangeran Benowo terpaksa naik tahta dan bergelar Sultan Prabu Wijaya. Namun, Pangeran Benowo yang sejak awal memang tidak berminat pada politik kenegaraan, akhirnya meninggalkan tahta Pajang.
Pangeran Benowo meninggalkan Pajang menuju Parakan, sekaligus menyebarkan agama Islam. Pangeran Benowo menyerahkan Pajang kepada Raden Sutawijaya. Kesultanan Pajang dihapuskan dan menjadi bawahan Mataram. Setelah itu, Raden Sutawijaya memulai dinasti baru dari kekuasaan Jawa dengan gelar Panembahan Senopati. Setelah dijadikan bawahan Mataram, Pajang dipimpin oleh Gagak Baning, adik dari Raden Sutawijaya. Berakhirnya Kesultanan Pajang membuat pusat kekuasaan bergeser semakin ke selatan Jawa, Mataram.